Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belajar semua? Sudah. Nah, laki-laki sudah siap belum? Jangan lesu gitu dong. Udah pada ngopi belum? Bagus. Nah, mengenai tentang kopi nih, Bapak ada pertanyaan buat kalian. Di sini siapa yang orang tuanya atau bapak kalian yang suka minum kopi saat pagi hari? Saya Bapaknya suka minum kopi. suka. Nah, coba deh kamu pikir dulu. Kopi tersebut kan nggak mungkin ya tiba-tiba sudah jadi atau langsung diminum saja begitu saja. Nah, pasti sebelum itu ada apanya dulu. Coba tahu nggak? Ada pembuatannya, Pak. Nah, betul sekali. Di dalam bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Indonesia, cara pembuatan atau langkah-langkah itu tuh bisa kita sebut sebagai teks prosedur. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu akan membahas tuntas mengenai teks prosedur, dan di akhir nanti kalian akan membuat proyek mengenai teks prosedur. Baik, nah kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang teks prosedur. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian teks prosedur. Ada yang tahu belum teks prosedur itu apa? Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau membuat sesuatu agar tujuan itu tercapai dengan sistematis dan tepat. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat dan menyusun sesuatu. Di dalam teks prosedur juga ada jenis-jenisnya. Terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Nah, dalam teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Lalu yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, dalam teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Lalu, selain jenis-jenis juga ada ciri-ciri teks prosedur ya. Yang pertama itu biasanya teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya itu jadikanlah, ikutilah, berlarilah, atau matikanlah. Lalu yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya itu ibu memasak soto. Nah, itu merupakan contoh kata kerja aktif. Lalu yang keempat ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti dan, selalu, sehingga, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Yang kelima terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Lalu yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Seperti contohnya nih, rebus mie selama 3 menit. Nah, itu merupakan keterangan untuk merincikan waktu. Lalu yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selain itu juga ada struktur teks prosedur. Ini meliputi tujuan, material, dan langkah-langkah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, dalam kaidah kebahasaan terdiri dari kalimat, konjungsi, numerelia, serta pronomina dan verba. Nah, dalam kalimat terdapat juga kalimat imperatif dan kalimat deklaratif. Nah, kalimat imperatif ini contohnya matikan lampu. Nah, ada kata perintah, kalimat perintah dan ditambah dengan tanda seru. Lalu juga dalam kalimat deklaratif di sini tuh biasanya ditandai dengan tanda titik atau juga pernyataan. Nah, lalu yang ketiga ada kalimat integratif. Nah, kalimat integratif ini ciri khas dengan pertanyaan biasanya tuh. Kayak ada tanda pertanyaan di belakangnya. Lalu yang kedua ada konjungsi. Nah, dalam konjungsi itu ada yang tahu ya enggak konjungsi itu apa? Kata hubung. Nah, ya betul sekali ya.
Nah, dalam kata hubung ini terdapat dua. Yang pertama itu ada konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Contohnya konjungsi persyaratan itu jika, bila, andai itu merupakan konjungsi persyaratan. Nah, dalam konjungsi temporal biasanya itu menandai urutan waktu. Contohnya itu lalu, kemudian, setelah juga selanjutnya, setelahnya, itu merupakan contoh temporal menandai urutan waktu. Nah, yang ketiga ada numerelia. Numerelia ini adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada pronomina. Ada yang tahu pronomina itu apa? Kata ganti orang. Nah, betul sekali. Nah, pronomina ini adalah kata ganti. Nah, dalam pronomina terdapat dua pronomina, yaitu ada pronomina penunjuk dan juga pronomina persona. Nah, dalam pronomina penunjuk contohnya itu bisa kata ini, itu, dan tersebut. Nah, dalam pronomina persona contohnya itu saya, kamu, kita, kalian. Nah, lalu yang terakhir ada perba. Ada yang tahu perba apa? Enggak, Pak. Nah, perba itu adalah kata kerja. Nah, dalam perba ada dua. Yang pertama ada perba material, yang kedua ada perba tingkah laku. Nah, contohnya perba material itu mengupas, mengiris, memaku atau memotong. Nah, dalam perba tingkah laku contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh mengenai teks prosedur tentang cara membuat kopi. Nah, dalam tata cara membuat kopi ini, yang pertama itu dalam teks prosedur kita harus menyiapkan bahan dan langkah-langkahnya. Nah, dalam teks prosedur membuat kopi, bahan yang kita siapkan itu adalah yang pertama 1 sendok makan kopi bubuk, yang kedua setengah sendok makan gula, dan yang terakhir air panas. Langkah-langkah membuatnya yaitu pertama kita masukkan dulu kopi dan gula ke dalam gelas, lalu tuang air dan aduk hingga merata. Setelah itu kopi siap dinikmati. Nah, sekarang saatnya Bapak menguji nih pemahaman kalian terkait materi yang Bapak sampaikan barusan. Selain itu juga kan pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa kertas, karton, dan alat tulis. Nah, ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa nebak nggak kertas karton itu buat apa? Buat teks prosedur, Pak. Nah, betul sekali Naila. Nah, jadi kita akan membuat proyek yaitu teks prosedur yang insya Allah Bapak akan bermanfaat dan juga mengasah kreativitas kalian sekaligus kemampuan kalian dalam menulis teks prosedur. Jadi tugas kalian itu adalah membuat satu teks prosedur lengkap dalam bentuk poster yang menarik dan juga informatif. Untuk pilihan temanya bebas lah, kalian gimana kalian aja temanya mah, yang penting sesuai kreatif kalian aja ya. Tetapi dalam teks prosedur itu atau dalam poster kalian yang buat itu harus memenuhi kriteria yang tadi sudah Bapak jelaskan dalam materi Bapak, yaitu memuat tujuan, bahan, dan langkah-langkah yang urut serta mudah dipahami. Selain itu juga gunakan kata perintah yang tepat. Desainnya juga harus kreatif ya, serta informatif. Bagaimana? Sudah mengerti? Apa ada yang mau bertanya? Kalau untuk waktunya, Pak, kapan dikumpulinnya? Kira-kira hari ini bisa nggak? Kayaknya enggak deh, Pak. Ya udah, sekarang kerjain aja semampu kalian. Kalau untuk waktunya, jika memang hari ini tidak memungkinkan, kita lanjut saja minggu depan. Begitu. Paham? Paham, Pak. Makasih. Ya, baik. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat proyek ya mengenai teks prosedur poster, berbentuk poster. Nah, gimana sekarang, udah pada beres belum? Udah Pak, saya kelompok 5. Kamu udah? Sudah. Sini maju. Oke. Nah, Jadi saya perwakilan dari kelompok 5 sudah membuat teks prosedur mengenai mencuci tangan. boleh nggak dijelasin ke teman-teman? Boleh. Jadi presentasiin ya. Ya. Jadi di sini ada tujuannya yaitu membersihkan tangan. Nah, alat dan bahannya ada handuk, air, sama sabun. Step pertamanya di sini ada basahi tangan, gunakan sabun, terus juga gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok sela-sela jari,
terus gosok ujung jari, lalu ada gosok ibu jari, gosok pergelangan tangan, bilas tangan, dan yang terakhir ada keringkan tangan. Nah, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, berikut adalah contoh teks prosedur yang sudah berurutan ya. Itu juga memiliki langkah-langkah dan alat bahan yang jelas. Nah, jadi kalian udah pernah tahu kan teks prosedur itu apa? Sudah, Pak. Nah, gimana nih kesan-kesannya kalian belajar teks prosedur kali ini? Seru Pak, jadi tahu. Jadi tahu, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, jadi teks prosedur juga bukannya cuma buat bahan pembelajaran saja ya, tapi juga bisa jadi keterampilan hidup yang sangat penting. Semakin jelas kalian menulis, semakin mudah orang lain berhasil. Sebagai kesimpulan juga, berarti teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara melakukan sesuatu, memiliki tujuan dan langkah-langkah yang jelas, disertai bahan dan alatnya, serta juga disusun secara urut dan logis. Nah, baik anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Semoga materi tentang teks prosedur dapat kalian pahami dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur